misalnya. Bahkan sebagian saja itu juga sudah bisa menimbulkan batalnya sholat. Likasroti urudi misli dalika krono akai anyar tekane padane mengkono-mengkono sak. Wabita birihi lan kelawan oleh nembungaken kai musonep bisaki kelawan mamang. Maksudnya adalah juga khoroja, dikecualikan dari istilah yang disebutkan oleh Kiai Musonep dengan istilah sak. Sak itu ragu. Ragu itu 50%, 50% misalnya. Apa malau dona masalah lamun nyono sapa musolli annahu ing temen setuhune musolli iku fi sholatin ing dalam sholat ukhra kang weneh apa sholat. Dibedakan antara keraguan menjalankan rukun atau belum dengan adanya dugaan bahwa musolli itu menjalankan sholat, bukan sholat yang telah dikerjakan ini, tapi sholat yang lain. Misalnya merasa dia sholat asar padahal sholatnya adalah sholat zuhur. Misalnya fainahu mangka temen sedene kelakuan ikutasi husah apa sholatuhu sholate musolli, karena tidak ragu tentang niatnya, juga tidak ragu dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan karena merupakan rukun. Hanya saja duit punya dugaan kalau yang dikerjakan itu sholat yang lain. Wa in atammaha senajan nyempurnaaken sapa musolli ing sholat ma'adhalika sartane mengkono-mengkono don ma'adhalika sartane mengkono-mengkono don, walaupun dia menyempurnakan sholat dalam keadaan memiliki dugaan sholat yang lain. Jadi tadi kan sholatnya mestinya zuhur juga dikerjakan, tapi merasa apa yang dikerjakan itu adalah sholat asar sampai salam misalnya. Maka hukum dzon yang seperti ini tidak menimbulkan kerusakan sholat, jadi tidak batal. Dia juga ruku karena memang merasa seharusnya ruku, sujud semua dikerjakan, tapi dugaannya ruku untuk sholat asar, sujudnya juga untuk sholat asar, dan seterusnya sampai salam. Bain atammaha tadi. Saungkana podogono sapa musolli iku fi fardin ing dalem sholat fardu. Wadhanna lan nyono sapa musolli annahu ing temen sunne musolli iku fi naflin ing dalem sholat sunat. Au aksihi utawa suwali'e furud ila akhirih. Bahkan di sini digambarkan juga tetap dihukumi masih sah apabila orang yang menjalankan sholat tadi memiliki dugaan sholat sunat padahal melaksanakan sholat fardu, atau sebaliknya melaksanakan sholat sunat tapi merasa melakukan sholat fardu. Perasaan ini tidak mempengaruhi terhadap keabsahan sholat, karena rukun dan syaratnya sholat tetap dikerjakan dengan yakin. Asar tu robi'a asaro utawi syarat kang kaping 14 iku Allah yanwiya yen ora niat sapa musolli qot as-sholati ing medhot salat. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Pada saat kita sholat jangan sampai merasa punya keinginan untuk menghentikan sholat, qot us-sholah. Apabila niat maka langsung menjadi batal sholatnya.
Misalnya 2 rakaat, sudah saya hentikan di sini saja sholatnya, misalnya kelamaan, itu sudah menjadi batal sholatnya. Apakah itu sholat dengan makmum atau sholat sendiri? Au yataraddadu, utawa yen to ora mider-mider sapa musolli fi qat'iha ing dalam medhot salat. Atau juga disyaratkan tidak boleh ragu-ragu dalam hal memutuskan salat. Ragu itu misalnya salatnya dihentikan sampai sini, apa diteruskan? Kalau memiliki perasaan yang demikian, maka sholatnya sudah menjadi batal karena disyaratkan untuk tidak memiliki keraguan dalam hal memutus sholat, apalagi berniat untuk memutus sholat. Pamatanawa mongko semangsane niat sapa musolli qat'aha ing medhot sholat. Sholat saya batalkan, misalnya dalam hati mengucapkan seperti itu. Walau bil khuruji senajan kelawan metu minha saking sholat ila ukhra maring sholat kang weneh, bahkan di sini juga termasuk memindah sholat, memindah niat sholat, itu dihukumi qat'uha. Misalnya kita sholat duhur, kemudian dirubah niatnya pada saat di tengah-tengah sholat. Sholat saya jadikan sholat sunat. Itu berarti kan keluar dari sholat duhur, kemudian masuk ke sholat sunat. Ini juga termasuk tidak diperbolehkan, bisa membatalkan sholat. Autaraddada utawa mider-mider sapa musolli fihi ing dalam khuruj, atau dia ragu keluar dari sholat atau tidak. Misalnya ada gempa misalnya, kemudian punya pikiran, sholatku saya batalkan apa tidak. Kalau diteruskan takut, kalau dibatalkan sholat fardu kok dibatalkan, misalnya perasaan seperti ini. Orang yang memiliki perasaan itu sudah dihukumi batal sholatnya. Aufil istimrori utawa ing dalem naruse fiha ing dalem sholat batalat mongko batal opo sholat. Jadi orang yang ragu dilanjutkan apa tidak sholatnya itu sudah langsung batal, apalagi niat membatalkan sholat. Kalaupun diteruskan pada saat membaca Fatihah misalnya, hatinya berkehendak membatalkan sholat, itu kan keadaannya tidak dilaksanakan, tapi hanya di batin saja, tetap dihukumi batal sholatnya. Alasannya limunafati dzalika, krana oleh nafa'aken mengkono-mengkono niatul qat'i lil jazmi maring mantep bin niati kelawan niat. Ini alasannya karena menghilangkan keyakinan dalam hal niat. Sementara niat harus diyakini, yang dikerjakan duhur ya pasti sholat duhur, tidak boleh ragu diteruskan apa tidak. Karena dikatakan sholat duhur apabila sudah selesai sampai 4 rakaat. Makanya kalau ragu diteruskan apa tidak, itu hukumnya munafatun lil jazmi bin niat, meniadakan keyakinan dalam berniat, menjadi ragu niatnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Wala yu'akhadhu, lan ora den tatrapi sapa musolli bil waswasi kelawan waswas al qahri kang bangsa kasereng apa waswas. Dan ini dikecualikan
orang yang sholat memiliki sifat